Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan mohon maaf karena saya pikir ini bisa secara live bertemu langsung dengan para peserta, tetapi karena modelnya adalah seperti ini, maka ya saya pada akhirnya melakukan PN sesuai dengan yang disarankan oleh para panitia. Sekali lagi mohon maaf, jadi agak terlambat mungkin penyampaiannya karena memang saya inginnya bisa bicara langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja kepada materi, yaitu berkenaan dengan tema yang diambil atau yang diminta oleh panitia adalah berkenaan dengan peranan pangan dan pertanian di tengah pandemi COVID-19. Maka kali ini saya ingin bersama-sama kita sharing berkenaan mengenai pangan dan pertanian di tengah pandemi COVID-19. Sebelum kita diskusi, mungkin ada beberapa sedikit bahan untuk kita diskusikan berkenaan hal tersebut. Saya mulai dengan fakta pandemi COVID-19. Baik, pada saat ini di seluruh belahan bumi, COVID-19 ini telah mewabah atau dikatakan telah mengalami pandemi. Apa sih pandemi itu sendiri? Kita mulai dengan pengertian pandemi. Pandemi itu adalah suatu keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya adalah penyakit, frekuensinya dalam waktu yang singkat, memperlihatkan peningkatan yang sangat tinggi serta penyebarannya mencakup banyak wilayah atau mencakup wilayah yang sangat luas. Artian di berbagai belahan bumi ini terinfeksi oleh penyakit tersebut. Itu dikatakan sebagai pandemi. Lalu apa itu COVID-19? COVID-19 kalian mungkin sudah semua orang juga sudah pada tahu, COVID-19 ini adalah merupakan sebuah singkatan, bahkan namanya terkadang dinamakan sebagai nCoV-19. nCoV-19 itu adalah novel coronavirus baru, coronavirus yang baru yang terjadi atau mewabah di tahun 2019. Ya, jadi itu adalah merupakan singkatan dari coronavirus yang pandemi yang mewabah di tahun 2019. Adapun struktur dari nCoV-19 ini, ini hanya sebagai gambaran saja biar kalian menjadi tahu, tidak hanya tahu namanya saja, tetapi karena kalian setidaknya ada duduk di bangku perkuliahan, jadi alangkah baiknya juga mengetahui lebih dalam berkenaan tentang si nCoV-19 ini. Dia memiliki struktur yang sederhana, yaitu terdiri dari RNA, karena nCoV-19 ini merupakan jenis-jenis coronavirus yang sebelumnya memang sudah ada sejak lama, yang merupakan golongan beta, disebut juga dengan beta coronavirus. Nah, untuk coronavirus 2019 ini atau nCoV-19 ini, dia merupakan jenis RNA, jenis virus RNA, sehingga berbeda nanti dengan virus DNA. Ya, jadi inti selnya itu adalah berisi dengan RNA bukan DNA. Kemudian dia
dilindungi oleh kapsid. Kapsidnya ini terdiri dari protein. Ada beberapa sebagian narasumber atau sumber yang mengatakan ada juga yang terdapat lipid di bagian luarnya. Nah, jadi memang struktur dari nCoV-19 itu sendiri adalah ada RNA dan kemudian ada kapsid, ada proteinnya. Kenapa sih dikatakan corona? Mungkin kalian nanti boleh kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh. Kenapa dinamakan corona? Saya yakin ini kalian juga sudah pada tahu ya. Kemudian saya lanjut. Nah, ini kasus infeksi COVID-19 yang ada di dunia. Ini data yang saya ambil sudah cukup lama, sehingga untuk saat ini mungkin sudah ada perkembangan yang terbaru. Ini hanya sebagai contoh saja. Data positif yang terbesar itu masih ada di Amerika Serikat, di mana masyarakat atau yang terdeteksi positif itu ada 216.722 jiwa. Kemudian diikuti oleh Italia, kemudian oleh Spanyol, Cina, dan seterusnya. Kemudian data yang meninggal paling tinggi itu ada di Italia, kemudian di Spanyol, Amerika, dan di Cina. Adapun di Indonesia mungkin juga kalian sudah pada tahu berapa angka yang positif di Indonesia. Mungkin lebih kurang 5.190 jiwa, yang meninggal 400 sekian, dan yang dinyatakan sehat itu sembuh lagi itu sekitar 400-an orang. Nah, dengan kondisi yang ada, pandemik yang terjadi di seluruh dunia ini, maka dikeluarkanlah atau perlu adanya solusi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Di antaranya ada istilah-istilah yang baru yang mungkin muncul setelah wabah atau pandemi COVID-19 ini, maksudnya baru sering terdengar oleh kita di saat pandemi COVID-19 ini muncul. Ada isolasi sosial dan physical distancing, karantina, lockdown, keep healthy and immunity. Ini saya yakin juga kalian sudah pada tahu berkenaan hal ini. Isolasi untuk orang-orang yang sudah dinyatakan positif atau diduga terinfeksi, maka itu harus dilakukan isolasi. Kemudian ada social distancing. Social distancing ini berarti dilakukan pembatasan aktivitas sosial, aktivitas yang menyebabkan orang itu berkumpul, sehingga ada istilah PSBB. Ada pembatasan skala besar untuk masalah sosial. Kemudian juga untuk physical distancing. Physical distancing berarti ini tidak ada kontak antar person untuk mencegah menularnya atau menurunkan wabah atau pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada karantina wilayah atau lockdown. Karantina wilayah dan lockdown ini perlu juga dilakukan karena memang untuk membatasi atau menghambat atau mencegah virus corona ini menyebar dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Banyak aturan-aturan ini dikeluarkan oleh pemerintah, dan kemudian kita sebagai kaum muslimin sendiri juga memahami bahwasanya memang ada ayat atau ada hadis yang memang untuk melakukan hal semacam lockdown atau karantina wilayah ketika wabah atau taun kalau di bahasa Arabnya itu
terjadi. Kemudian juga ada keep healthy dan immunity. Di sini kita masing-masing orang perlu untuk menjaga kesehatan dan imunitas sehingga bisa tercegah terinfeksinya oleh virus corona ini. Lalu dengan adanya solusi di atas tadi atau peraturan-peraturan tadi ini akan berpengaruh terhadap strata kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang jelas mobilitas dalam segala aspek akan menurun. Kemudian dalam hal ini ketersediaan terkait dengan materi ini, maka ketersediaan bahan pangan dan makanan sebagai kebutuhan utama itu juga ketika misalnya lockdown ini atau wabah ini terus menerus itu bisa menghantarkan kepada krisis pangan, sehingga memang perlu sangat diperhatikan ketersediaan pangan dan makanan ini. Dan nanti juga berpengaruh ketersediaan bahan pangan dan makanan ini juga akan didasarkan atau akan terhambat oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah karena menurunnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya upah, berkurangnya waktu kerja, kemudian terhambatnya distribusi, dan mahalnya transportasi itu menjadi kendala dalam penyediaan bahan pangan dan makanan, sehingga ini butuh solusi untuk hal-hal demikian. Nanti boleh didiskusikan saja. Baik, kita lanjut dengan pembahasan peranan pangan dan pertanian di tengah pandemi ini. Bung Karno pernah berkata, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Bila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, maka malapetaka. Kiranya statement itu tidaklah salah, bahkan memang betul adanya. Mengapa demikian? Karena pangan dan energi itu bisa menentukan keberlangsungan hidup manusia dan juga merupakan sebagai bahan bakarnya untuk menggerakkan sebuah negara, sehingga sangat penting peranan dari pangan, pertanian termasuk energi di dalam sebuah negara. Nah, ini kelangkaannya nanti akan berimplikasi pada ketidakstabilan ekonomi makro, politik yang dimiliki oleh sebuah negara. Ini juga boleh nanti kita diskusikan lagi. Nah, Indonesia merupakan negara agraris di mana wilayah daratannya cukup luas dan juga memiliki iklim tropis, di mana banyak turun hujan, tanah yang subur, cahaya yang cukup, dan itu semua adalah merupakan faktor yang diperlukan untuk budidaya pertanian. Lalu dengan kekayaan atau alam yang dimiliki ini harusnya seperti apa ketika pandemi ini terjadi? Sebelum pandemi ini terus bergulir, maka perlu adanya upaya untuk bisa menyiapkan prepare sebelum terjadi wabah yang lebih lanjut lagi. Baik, saya lanjutkan. Pertanian sebagai garda terdepan. Berdasarkan pemaparan yang sebelumnya, maka sudah bisa kita nyatakan bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan makanan, maka pertanian memang memiliki peranan yang sangat penting, sehingga produktivitas pertanian tidaklah bisa dihentikan demi menjaga ketahanan pangan dari krisis pangan. Karena bila wabah ini terus berlanjut, kemudian produktivitas pertanian dihentikan atau tidak ada upaya yang dilakukan secara sinergitas, maka
ini bisa berimpact kepada krisis pangan, sehingga perlu ada upaya-upaya dan perhatian yang cukup cukup fokus untuk pertanian ini, untuk masalah pangan dan pertanian. Adapun PBB sendiri telah mengumumkan bahwasanya agar setiap negara, setiap pemerintah untuk mempersiapkan ketersediaan pangan bagi warga negaranya. Bahkan disarankan kepada setiap negara untuk melakukan berbagai macam upaya agar ketersediaan pangan itu bisa tetap terjaga di masing-masing negara. Mau dengan cara impor dari negara lain, atau bisa bahkan melakukan pinjaman dana untuk menyediakan ketersediaan pangan tersebut. Ya, baik, kita lanjut ya. Berikut adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan demi menjaga ketersediaan pangan. Salah satunya adalah untuk upaya secara internasional, karena memang wabah ini terjadinya di seluruh dunia, di berbagai negara, maka memang perlu diperhatikan kebutuhan atau ketersediaan pangan. Di antaranya adalah saran dari PBB, yaitu dengan melakukan perdagangan internasional, ekspor dari negara-negara pensuplai pangan. Di antaranya adalah Australia, karena Australia memang merupakan salah satu negara yang pensuplai atau pengekspor bahan pangan dan pertanian ke negara-negara luar. Hanya mungkin untuk saat ini akan terjadi pembatasan, karena negara Australia sendiri pun akan membutuhkan bahan pangan dan makanan tersebut untuk wilayah atau untuk negaranya sendiri. Kemudian selain itu juga ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh di negaranya masing-masing, yaitu produksi tanaman atau produktivitas pertanian yang memang tidak boleh dihentikan, yang notabene pelakunya adalah para petani, sehingga kita patut berterima kasih kepada para petani yang telah rela meluangkan waktunya untuk menjaga agar ketersediaan bahan pangan dan makanan itu masih tetap ada walaupun dalam kondisi pandemi ini. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Di antaranya adalah dengan melakukan budidaya tanaman di lahan-lahan perumahan. Nah, ini bisa dilakukan oleh masing-masing individu, mungkin bisa di rumahnya masing-masing, misalnya dengan sistem tanam hidroponik, atau misalnya memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami menggunakan media tanam polybag dan sebagainya, atau di tanah langsung. Itu bisa dimanfaatkan sehingga bila mana pahit-pahitnya terjadi krisis pangan, maka ketersediaan pangan di masing-masing rumah pun itu sudah setidaknya memiliki ketersediaan walaupun dalam porsi yang kecil. Kemudian karena impact dari lockdown ataupun karantina wilayah, maka pada akhirnya akan menyebabkan ketersediaan migas pun akan terbatasi. Migas ini nanti pada akhirnya berpengaruh kepada transportasi, kemudian penyediaan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan pupuk dan sebagainya, karena untuk membuat pabrik-pabrik itu kan membutuhkan energi, di antaranya energi migas untuk melakukan operasional di pabrik tersebut. Nah,
Kenapa saya kaitkan dengan hal itu? Karena untuk melakukan produktivitas pertanian, maka diperlukan bahan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri dan untuk perlindungan tanaman. Di antaranya adalah pupuk, kemudian bahan-bahan lain untuk melindungi tanaman. Nah, pada saatnya nanti, atau misalnya jika lockdown ini terus berlangsung, maka memang sudah saatnya sebagai antisipasi, maka para petani ataupun setiap orang itu bisa memanfaatkan bahan alam bagi pertumbuhan dan perlindungan tanaman. Nah, sehingga kita harus berpikir cepat, berpikir cermat bagaimana bisa memanfaatkan alam ini untuk ketersediaan pupuk ataupun untuk obat bagi tanaman agar terhindar dari serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, kemudian selain itu juga memang selain tadi masyarakat, individu yang melakukan hal-hal demikian, di sini perlu juga ada sinergitas dari pemerintah, kemudian dari para stakeholder yang lainnya. Pemerintah dalam hal ini memang sudah seharusnya berada di depan untuk mengatasi permasalahan ini. Sudah selayaknya pemerintah juga mengeluarkan anggaran negara demi ketersediaan pangan dan makanan di kondisi pandemi ini. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun para stakeholder lainnya. Bahkan kalau misalnya kita flashback ke zaman Rasulullah dan para sahabat, itu ada hal-hal yang dilakukan oleh beliau ketika wabah atau pandemi terjadi. Apa yang harus cara cepat apa yang bisa dilakukan dalam mengatasi kondisi seperti ini. Baik, itu saja materi sebagai bahan dasar untuk kita diskusikan pada malam ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Kang Kemal. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.